Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 204 sangat menakjubkan. Feng Jiu melirik ke arah tatapan gembira yang terpancar dari mata penguasa neraka itu dan mencibir, tidak sehebat itu. Oh, benarkah? Mungkin tuan ini harus mendekat sedikit agar kau bisa melihatnya lebih jelas. Ucapnya dengan mata menyipit, tubuhnya sedikit condong ke depan, siap untuk maju. Raut wajah Feng Jiu berubah saat melihat itu dan dia segera mengangkat tangannya untuk berteriak, berhenti, berhenti, berhenti. Tidak perlu datang, tidak perlu datang. Tubuhmu sungguh luar biasa. Kokoh dan sangat mengagumkan. Apakah itu cukup? Orang macam apa dia? Bahkan seorang penjahat tidak perlu bersikap seperti itu, kan? Apakah dia peduli dengan menyelamatkan mukanya? Tuan neraka tidak pergi ke sana karena dari apa yang dilihatnya, dia pasti akan berakhir sebagai wanitanya, dan karenanya, dia tidak ingin terburu-buru agar tidak membuatnya takut yang tidak akan memberinya keuntungan apapun. Kemarilah dan gosoklah punggung tuan ini. Kata tuan neraka itu sambil berbaring di tepi kolam, memperlihatkan punggungnya kepadanya. Melihat itu, mata Feng Jiu sedikit berbinar saat dia memikirkannya sebelum berkata, aku bisa pergi ke sana dan menggosok punggungmu jika kamu menginginkannya, tetapi kamu harus tetap dalam posisi itu dan tidak bergerak, kamu juga tidak boleh menoleh. Baiklah. Tuan neraka itu menjawab dengan malas, sudut mulutnya melengkung ke atas. Wanita ini, masih belum menyadari bahwa jenis kelaminnya sebagai seorang wanita telah terungkap padanya. Setelah mendengar persetujuannya, Feng Jiu lalu meluncur ke sisi kolam renangnya dan ketika dia meraih ke belakang punggungnya, matanya berbinar dengan sedikit kebingungan. Dia hanyalah seorang peramu obat yang ditangkap dan dibawa kembali, tetapi di sini dia menunjukkan punggungnya padanya tanpa perlindungan sama sekali. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaannya padanya berasal karena harus diketahui jika ada orang yang menyimpan niat jahat dan dia memperlihatkan punggungnya pada orang-orang seperti itu, dia bisa saja kehilangan nyawanya di hadapan orang-orang itu. Mana handuknya? Kamu bawa? Feng Jiu bertanya dan dia melihat pria itu mengulurkan handuk putih padanya. Menerima handuk darinya, dia kemudian dengan setengah hati dan sesekali mulai menggosok punggungnya, sambil berpikir tidak percaya dalam benaknya bahwa dia akan berendam di sumber air panas dengan seorang pria telanjang bulat, dan bahkan menggosok punggungnya untuknya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Sedikit lebih sulit. Suaranya terdengar sedikit serak, tanpa alasan lain selain karena dia menggosok terlalu pelan, yang terasa seperti menggelitiknya, sehingga api jahat pun berkobar dalam dirinya. Feng Jiu tentu saja dapat mendeteksi bahwa suaranya sedikit lebih dalam dan sedikit serak. Dia meliriknya sambil mengumpat dalam hati, mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan. Awalnya dia berpikir untuk menggunakan jepit rambut yang dia sembunyikan di rambutnya untuk menusuknya hingga pingsan sebelum dia melarikan diri, tetapi ketika dia memikirkan kepercayaan penuh yang ditunjukkannya, dia tidak tega melakukannya. Setelah beberapa saat, tangannya mulai lelah, tetapi seorang pria di sana hanya berbaring di sana dengan sangat nyaman sehingga dia tidak bergerak sedikit pun sehingga dia berhenti dan kemudian berkata, aku akan berkata, Tuhan. Kau seharusnya sudah cukup menikmatinya, bukan? Tanganku sudah hampir putus dan kulitku mengerut karena terlalu lama berendam di sini. Kamu bisa kembali dulu, katanya malas, masih belum beranjak dari posisinya. Mendengar itu dan melihatnya berbaring di sana dengan mata terpejam dengan nyaman, dia kemudian mundur sedikit ke tempat pakaiannya berada, lalu menarik pakaiannya untuk dipakai di bawah air. Penguasa neraka itu menatapnya sambil mengenakan pakaiannya dengan punggung menghadapnya sebelum dia muncul dari permukaan air, mengenakan pakaian yang basah kuyup dan berdiri dengan niat penuh untuk pergi. Alisnya kemudian berkerut tanpa sadar dan dia berkata, kau akan berjalan kembali dengan pakaian basah itu. Saat pakaiannya basah kuyup, pakaian itu melekat erat di tubuhnya yang sepenuhnya memperlihatkan lekuk tubuhnya. Meskipun dia memeluk kain kasa tipis di depan tubuhnya, sensualitas yang samar-samar terlihat itu membuat hawa panas naik ke dalam dirinya. Lagi pula, dalam perjalanan pulang, berapa banyak penjaga yang terlihat dan tidak terlihat di sana. Bukankah dia akan terlihat sepenuhnya di depan semua orang? Apa bedanya kalau saya pakai baju basah lagi? Saya akan ganti baju begitu saya kembali. Dia mengatakannya tanpa banyak berpikir saat langkahnya membawanya keluar tanpa henti. Namun sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menegang dan membeku.